Hari ini spesial banget ya, karena bukan cuma satu, tapi ada 8 narasumber keren yang siap berbagi pengalaman soal good practice versus bad practice di Kota Batam. Yuk langsung aja kita kenalan sama narasumber kita. Ada Bang Frezi, ada Bang Zulfikar, ada Bang Ulwan, ada Bang Oswald, ada Kak Iren, ada Kak Suci, ada Kak Cynthia, dan Kak Ulfa. Nah, di episode ini kita akan kupas tuntas mana praktik yang bikin Batam melesat dan mana yang jadi catatan. Serta tentu aja strategi biar smart governance bisa ditulari ke semua PPD. Oke, pertama mari kita bahas good practice. Bang Zulfikar, dari sisi kepegawaian nih, apa praktik yang terbaik di Batam menurut Bang Zulfikar? Silakan Bang Zul. Ya, jadi betul ya, kunci ada di sistem merit. Jadi promosi ASN di Batam sekarang udah bukan lagi soal siapa kenal siapa, tapi emang murni soal kompetensi. ASN yang punya kinerja bagus, inovatif, dan berintegritas, itu yang naik. Jadi fairness-nya terasa gitu. Untuk dampaknya ASN jadi lebih termotivasi buat upgrade diri, bukan sibuk cari kedekatan atau relasi ya, seperti yang selama ini kita tahu mungkin. Selanjutnya ya mungkin itulah langkah besar menuju profesionalis ASN. Nah, selanjutnya Kakak Iren. Bagaimana dengan digitalisasi layanan publik di Kota Batam nih? Untuk Kak Iren, silakan. Kalau menurutku sih keren juga ya. Batam itu punya aplikasi kayak Emonef buat monitoring anggaran. Sama ada namanya e-billing untuk pajak daerah. Jadi transaksi itu lebih transparan dan bisa dipantau real time. Nah, ASN itu jadinya lebih gampang bekerja. Masyarakat juga jadinya puas karena nggak ribet ngurus pajak. Nggak ada lagi tuh tumpukan map di meja, karena semuanya itu bisa diakses lewat klik doang. Ini adalah bukti nyata digitalisasi bikin kerja jadi efisien dan akuntabel. Oke, terima kasih Kak Iren. Lanjut ke Bang Frezi. Dari sisi pengelolaan pajak reklame nih, apa yang bisa kita pelajari dari Kota Batam? Silakan. Nah, kalau dari Kota Batam tuh kita punya yang namanya itu sistem informasi manajemen reklame. Semua data reklamnya tercatat digital, jadi gampang nih dicek mana yang bayar pajak, mana yang nakal. Ada juga kolaborasi sama Satpol PP di jalan, jadi kalau ada reklame ilegal itu langsung bisa ditindak. Dampaknya PAD meningkat, reklame liar berkurang drastis, jadi bukan cuma efisien, tapi juga ada efek jerahnya. Nah, keren ya Bang Frezi ya. Oke, selanjutnya kita ke Kak Ulfa ya. Nah, menurut Kak Ulfa nih, apa sih insight dari praktik baik dari segi akademisi? Silakan Kak Ulfa. Nah, kalau kita lihat dari sisi akademisi, ada 3 kata nih yang bisa menggambarkan insight praktik baik ini. Yang pertama itu ada komitmen, digital, dan kolaborasi. Nah, kalau pemimpin punya komitmen yang kuat, pasti teknologinya itu akan dipakai bukan buat gaya-gayaan aja, tapi bisa jadi buat solusi. Dan harus ada budaya kolaborasi antar OPD. Pasti hasilnya nanti akan luar biasa. Nah, dari situ Batam bisa banget jadi role model smart governance. Tapi tantangannya tetap ada. Jangan cepat puas, tapi terus upgrade. Mungkin itu dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, tadi kita udah bahas soal good practice. Sekarang kita geser ke sisi lainnya, yaitu bad practice yang bisa jadi pembelajaran. Nah, sekarang Bang Oswald, gimana nih soal pengelolaan dana ASN? Silakan. Nah, itu contoh klasik ya, karena sistem keuangan masih manual, kontrol internal lemah, akhirnya ada celah penyalahgunaan. Dampaknya bukan cuma kerugian finansial doang, tapi juga bisa merusak kepercayaan publik. Makanya kita dorong ke sistem keuangan digital dengan audit trail. Jadi setiap transaksi terekam
bisa dicek kapan aja, nggak bisa dimanipulasi. Ibarat semuanya itu bisa diawasi, seperti ada gerakannya di CCTV, gitu. Oke, Bang Oswald. Jadi datanya terjamin lebih aman ya. Selanjutnya Kak Suci. Untuk Kak Suci, bagaimana dengan reklame ilegal sebelum ada SIM-rek ya? Boleh silakan pemaparannya sedikit Kak Suci. Ya, itu karena data perizinan sama pajak nggak nyambung. Akhirnya banyak papan reklame liar yang lolos, Kak. Kebocoran PAD jelas ada ya. Tapi setelah pakai SIM-rek dan basis data tunggal, kita bisa langsung tahu mana yang legal, mana yang ilegal. Ditambah sanksi tegas. Hasilnya reklame liar jauh jadi berkurang ya, Kak. Jadi kuncinya integrasi data plus penegakan aturan. Oke, kita lanjut lagi. Gimana nih Bang Ulwan dengan smart mobility di Kota Batam ini? Silakan. Untuk smart mobility sendiri, tantangannya itu ada di regulasi dan integrasi data ya. Angkutan umum, parkir, lalu lintas semuanya masih berdiri sendiri. Jadi warga kesulitan dapat info real time soal transportasi. Harusnya ada platform mobilitas kota yang nyatuin semua moda transportasi. Kayak super apps. Kalau itu ada, warga bisa lebih mudah pilih moda, atur waktu, bahkan bayar secara digital. Nah, setuju nih dengan pendapatnya Bang Ulwan. Selanjutnya ke Kak Cynthia ya. Kalau untuk dari kacamata akademis nih, kenapa bad practice ini bisa muncul gitu Kak? Kalau dari saya, menurut saya karena ada namanya regulatory lag. Teknologi lari yang kencang tapi aturan jalannya pelan. Jadi sering nggak nyambung. Plus budaya kerja berbasis data belum sepenuhnya kuat. Padahal kalau mau smart governance, keputusan harus data driven. Kalau masih pakai intuisi ya hasilnya nggak akan optimal. Itu menurut saya, Kak. Terima kasih. Baik, tadi kita udah bahas tentang good practice dan bad practice. Nah, lanjut kita akan bicarain tentang Batam ke depannya. Gimana nih caranya menularkan good practice dan mencegah bad practice? Oke, dimulai dari Kak Ulfa. Silakan, Kak. Nah, kalau menurut saya nih ya, kita bisa menggunakan sistem merit untuk memastikan ASN yang naik adalah penggerak inovasi, bukan penggerak drama. Nah, kalau ASN yang duduk di posisi strategis itu kompeten, pasti budaya profesional otomatis kebangun. Kita lanjut ke Bang Zulfikar. Jadi kalau menurut Bang Zulfikar gimana nih? Silakan. Ya, selanjutnya itu ada budaya kolaborasi lintas OPD ya yang harus dipupuk atau diperbanyak. Karena masalah pemerintahan itu lintas sektor kan. Kalau misalnya jalan-jalan sendiri inovasi susah, baru ke seluruh instansi lainnya. Nah, bener banget nih sama Bang Zul. Sekarang kita mau dengar pendapatnya Bang Oswald nih. Silakan Bang Oswald. Ya, menurut saya kita harus mendorong pemakaian platform smart mobility yang inklusif dan gampang dipakai warga, terutama Kota Batam ini ya. Kalau semua moda transportasi terkoneksi, mobilitas kota jadi efisien dan nyaman. Setuju banget Bang Oswald. Kak Suci ada deh ya. Boleh deh. Kak Suci pendapatnya silakan. Kalau saya sih regulasi harus dievaluasi ya, Kak. Jadi dievaluasi rutin supaya selalu update dengan perkembangan teknologi. Kalau aturan dicah, inovasi bisa jalan Kak tanpa hambatan. Seperti itu. Wah, diskusi yang luar biasa ya kali ini ya. Singkat, padat, dan jelas. Nah, dari Batam kita nih belajar. Good practice bisa jadi role model. Dan bad practice itu harus jadi cermin perbaikan untuk kita ke depannya. Bener nggak, Kang Gun? Bener banget Kak Juni. Nah, bisa kita ketahui formulasi smart governance kita yaitu ASN profesional ditambah digitalisasi ditambah kolaborasi. Maka akan menjadi smart city yang nyata. Baik, terima kasih untuk 8 narasumber kita hari ini. Terima kasih ya sahabat smart governance yang udah setia nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.